dan komunikasi itu sudah cukup panjang. Jadi pertama kali Majelis Umum itu memberikan mandat kepada pelapor khusus PBB untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi waktu itu tahun 97 itu sudah mulai melakukan penyelidikan terkait dengan apa sih dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap hak asasi manusia. Tetapi memang pada saat itu belum menjadi satu perdebatan yang cukup progresif di PBB. Baru kemudian di tahun 2005 ketika pertama kali WSIS gitu ya, Pertemuan Masyarakat Informasi Sedunia yang itu di bawah UNESCO sebenarnya, itu mulai secara khusus mencermati apa sih kemudian problem-problem hak asasi manusia yang muncul dari perkembangan teknologi ini. Nah, ini yang kemudian dilanjutkan oleh pelapor khusus selanjutnya di tahun 2010-2012 namanya Frank Laru. Frank Laru ini kebetulan mantan jurnalis berasal dari Chile dan dia mulai menangkap apa kemudian dampak konkret dari perkembangan teknologi ini terhadap hak asasi manusia, termasuk isu mengenai pemblokiran konten, isu mengenai eksploitasi data pribadi, isu yang berkaitan dengan mass surveillance atau surveillance massal, isu yang berkaitan dengan kriminalisasi pengguna internet dan sebagainya. Ini yang kemudian dilaporkan kepada PBB, kepada Dewan HAM dan kemudian diadopsi oleh sidang Majelis Umum PBB, laporan dari Frank Laru yang kemudian diakomodasi menjadi satu resolusi tahun 2012 di mana tadi Bu Ami menyinggung bahwa perlindungan terhadap seseorang ketika dia offline maka melekat juga perlindungan itu ketika dia online. Artinya seseorang sebagai subjek hukum gitu ya, manusia gitu ya, dia melekat perlindungan hak asasi manusianya baik ketika dia melakukan aktivitas konvensional offline ataupun ketika dia melakukan kegiatan-kegiatan di dalam jaringan atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ini basis pertama. Nah, di luar itu sebenarnya PBB juga banyak mengeluarkan berbagai resolusi yang merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di tahun 2013 misalnya PBB mengadopsi satu resolusi perlindungan privasi di era digital. Nah, ini menarik karena resolusi ini awalnya di tahun 2013 Indonesia itu menjadi salah satu pemrakarsa lahirnya perlindungan privasi di era digital karena melihat merespon bagaimana praktek-praktek mass surveillance yang terus mengalami perkembangan termasuk juga eksploitasi data pribadi dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian juga menjadi lecutan sebenarnya bagi Indonesia untuk kemudian melahirkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi tahun 2022 pemerintah bersama dengan DPR itu kan sudah menyepakati melahirkan